Pada pertemuan ini, dalam pemodelan dan simulasi, kita membahas dasar-dasar di dalam pemodelan dan simulasi. Di sini dalam topik kita yang kita bagi menjadi 6. Yang pertama, konsep dan pengertian simulasi, dan yang kedua, definisi pemodelan, seterusnya definisi sistem, tujuan pemodelan dan simulasi, dan penggunaan simulasi, serta kelebihan dan kekurangan daripada pemodelan dan simulasi di sini. Baik, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu konsep dan pengertian simulasi. Simulasi merupakan tiruan dari sebuah sistem dinamis dengan menggunakan model komputer yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Sementara simulasi adalah suatu prosedur kuantitatif yang menggambarkan sebuah sistem dengan menggunakan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem. Sementara di sini ya ada menurut para ahli, itu yang pertama itu Banks tahun 1998, simulasi adalah tiruan dari proses dunia nyata, atau simulasi menyangkut pembangkitan proses serta pengamatan dari proses untuk menarik kesimpulan dari sistem yang telah dibuat. Sementara yang kedua di sini Harold Ghost dan Bowden tahun 2000. Beliau mengasumsikan bahwa simulasi adalah imitasi dari suatu sistem dinamis menggunakan model komputer dalam rangka untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan untuk kerja sistem. Kemudian di definisi model di sini, model adalah representasi dari suatu objek atau benda atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan. Model ini berisi informasi-informasi tentang suatu sistem yang dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem yang sebenarnya. Dan model ini dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem atau kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelah. Tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang unik. Kemudian definisi sistem, kita masuk di poin 3. Definisi sistem ini ada, kita ambil ya referensinya ada 4 ya, menurut para ahli saya buat ada 4. Yang pertama di sini, sistem adalah sebuah rangkaian yang saling mengkait antar beberapa bagian sampai kepada bagian yang paling kecil. Itu menurut Henry dan Eric. Kemudian menurut
Pamuji bahwa di sini sistem ialah kebulatan dan keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, di mana suatu himpunan atau perpaduan hal atau bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Itu menurut Pamuji. Sementara menurut Prajodi ya, bahwa sistem itu merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama yang lain. Dan yang terakhir di sini menurut Purwadarminta, sistem itu adalah sekelompok bagian-bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Itulah definisi sistem. Sementara di tujuan pemodelan dan simulasi di sini, secara garis besarnya atau secara umumnya ada 3 tujuan pemodelan dan simulasi. Yang pertama, training atau pelatihan. Kemudian yang kedua, behavior atau perilaku, dan yang ketiga, game, permainan atau hiburan. Sementara di dalam simulasi sistem ini yang merupakan konsekuensinya ada 3. Yang pertama, kebutuhan terhadap suatu studi biaya rendah atau perancangan sistem yang mempunyai sifat alamiah kompleks sebagai pembuka ke arah pengembangan dalam suatu eksperimen laboratorium atau sebagai suatu model skala. Itu yang di poin pertama. Sementara di poin kedua, yaitu kebutuhan untuk memverifikasi bahwa suatu sistem persamaan matematika pemodelan yang gunakan dalam suatu sistem kendali adalah valid, ya. Dan yang ketiga itu kebutuhan untuk forecast, yaitu untuk kebutuhan meramal tanggapan suatu sistem terhadap kebijakan atau kendali kompleks sebagai suatu alat evaluasi konsekuensi alternatif kebijakan atau kendali tertentu yang dipilih. Dan selanjutnya, dalam pandangan sistem, pemodelan simulasi digunakan untuk 4 di sini ada 4. Yang pertama, studi perilaku sistem kompleks, yaitu sistem di mana suatu solusi analitik tidak dapat dilakukan. Kemudian di poin kedua, membandingkan alternatif rancangan sistem yang ada dengan tanpa merubah sistem.